menyaksikan Flash Report bersama saya Putri Adelia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Senate Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Hugroseno menyatakan, Presiden menyambut baik kehadiran para duta besar yang mewakili berbagai negara dan menegaskan kembali prinsip dasar diplomasi Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam menghadapi beragam tantangan global yang terus berkembang. Menurutnya, kolaborasi di berbagai bidang diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Setelah prosesi penyerahan kredensial, Presiden dan para duta besar melanjutkan pertemuan dalam suasana ramah tamah. Para duta besar juga menyampaikan salam dari kepala negara masing-masing serta keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang strategis. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengajak masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Luhut menegaskan bahwa yang perlu terus ditingkatkan adalah aspek pengelolaan dan implementasi program di lapangan. Menilai pelaksanaan program MBG saat ini telah berjalan cukup efisien, terutama dari sisi penggunaan anggaran. Menurutnya, tingkat efisiensi program berpotensi semakin meningkat seiring tercapainya target pelaksanaan secara penuh. Saya kira program MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik, tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% masih Noveronya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik. Langkah seperti apa yang disarankan Presiden untuk bisa mengefisienkan anggaran dan sudah efisien, sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua, saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta Presiden Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga melaporkan hasil survei independen yang dilakukan oleh Ekonomi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. Survei ini bertujuan melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan program khususnya dalam mendorong terbentuknya ekosistem pemasok baru di daerah. Survei dilakukan menggunakan metode random sampling pada 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya menunjukkan 86,9% SPPG telah melibatkan setidaknya 1 UMKM sebagai pemasok. Rata-rata setiap SPPG menggandeng 3 UMKM lokal dalam mendukung operasional program. Bahkan sekitar 64 hingga 65% pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Temuan lain menunjukkan hampir 99% tenaga kerja yang terlibat dalam program ini berasal dari warga sekitar. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di aljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @aljonnews, @aljontv.official. Saya Putri Adelia, sampai jumpa.